Assalamualaikum saudara sebangsa dan setumpah darah saya di Indonesia dan juga bahan konten saya di Malaysia. Kali ini kita lanjutkan kembali proses kulit menguliti tetangga songong kita yang so iya, yang ngerasa sudah mematahkan semua argumen saya di video sebelumnya melalui komentarnya yang dipenuhi dengan sesat pikir, cacat logika alias logical fallacy dalam bahasa Inggrisnya. Ya, baik. Kemarin soal sampai di kiblat selesai. Sekarang kita bahas yang kedua. Yang ketiga ya. Pak Wan coba menepis bagi contoh France dan Belanda di setiap daerahnya cuma satu contoh. Gak cukup meluas gitu bahasanya Pak. Harus dikupas lebih dan diberi contoh negara lainnya juga. Tambahan lagi, contoh Pak Wan itu cuma dialek, bukan bahasa resmi negara. Itu beda kasus, kepentingan dan konteksnya. Sumbernya boleh dicari di Google. Banyak sekali Pak. Kenapa gak ditunjukin dan bilang cuma dialek Belanda dan France? Jadi begini Muhammad Kalam, saya terus terang senang berdiskusi dengan kamu karena kamu berbeda dengan orang Malaysia yang kebanyakan yang berkomentar di sini. Ya, setidaknya kamu masih mengajukan sebuah usaha untuk mematahkan argumen ini, bukan sekedar memaki seperti khasnya orang-orang Malaysia yang datang ke channel ini ya, biar supaya jangan kamu bilang nanti semua Malaysia saya nggak begitu, enggak. Baik, jadi di sini argumenmu ini yang mengatakan cuma satu contoh dan itu nggak cukup meluas. Ini bukan sekedar logical fallacy, tapi saya juga ingin menunjukkan kepada kamu ada moralitas universal yang berlaku dimanapun di dunia ya. Karena di dunia ini tidak banyak negara seperti kalian yang ada orang punya hak lebih dibanding yang lain. Moralitas berlaku di luar Malaysia dan Israel tentunya yang masih menerapkan pola yang sama di konstitusinya bahwa ada ras yang lebih dibanding lainnya meski sama-sama di warga negara. Itu saya contohkan begini, ya. Kalau aku boleh ngegeplak kepala kamu itu pakai satu alasan A, ya. Yang umpamanya kita bermain saja lah, ya, bermain. Umpamanya kita jawab, apa gunung tertinggi di dunia? Salah gitu kan. Fresh, kamu bilang kita sepakat seperti itu. Gitu. Keplak kepala, keplok. Ketika kemudian kamu bertanya, saya menjawab, salah, sama. Jadi artinya, kalau aku boleh memukul kepalamu dengan alasan A, sebaliknya, kamu juga boleh melakukan hal yang sama kepadaku dengan alasan yang sama. Itu berlaku di mana-mana seluruh dunia. Tidak ada ras yang lebih tinggi. Di luar itu, namanya immoral. Ya, contohnya, kamu boleh menggeplak kepalaku dengan alasan A, tapi aku nggak boleh melakukan hal yang sama kalau kamu melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Itu nama immoral. Ya. Dan yang immoral seperti itu, yang diterima sebagai sebuah kewajaran hanya di negara-negara yang membedakan hak orang berdasarkan rasnya. Itu seperti zaman dulu umpamanya ya, kalau budak itu melakukan hal yang sama itu boleh dipukulin karena dia memang melakukan hal yang sama. Tapi kalau budak melakukan hal yang sama kepada Tuhan itu tidak boleh. Itu kira-kira sama dengan kalian kalau di Malaysia itu, kalau kalian Melayu boleh mendapatkan rumah dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau ras kamu itu Cina dan India, kamu tidak boleh gitu. Jadi kalau secara psikologis kita analisa, kenapa kamu terbiasa seperti itu. Jadi apa yang kamu lakukan tadi bahwa saya harus melakukan lebih dari satu pembanding, padahal saya melakukan dua loh. Oke. Sedangkan Profesor Abdul Muaidi Ahmad, karena dia bagian dari kamu dan kemudian netizen yang lain yang mempertanyakan cukup dengan satu contoh saja, itu kamu tidak apa-apa gitu, hanya kepada aku melakukan alasan berbeda, itu bisa dimaklumi kalau itu terjadinya di Malaysia dan di Israel, karena kalian secara psikologis itu dimaklumi gitu. Karena
di lingkungan kalian memang seperti itu. Nah, sebab pola perilaku manusia itu, cara manusia menilai sesuatu itu tanpa disadari sebenarnya ada pengalaman yang terberi. Ya, kita ada pengalaman yang terberi gitu, yang kita anggap itu universal gitu. Seperti kami misalnya bangsa yang merdeka ya, kami secara tidak sadar beranggapan bahwa semua orang itu adalah orang-orang yang berjiwa merdeka. Jika kami memperlakukan orang itu layaknya orang yang merdeka gitu. Jadi kita agak heran melihat orang lain, oh kok begini gitu ya. Itu kan bukan normal gitu. Banyak dari kami tidak paham bahwa itu normal di negara-negara yang sebenarnya belum merdeka gitu pemikirannya. Nah, jadi ini pun satu sisi saya maklum karena pengalaman kamu yang terberi, lingkungan kamu itu terbiasa dengan yang seperti itu. Menuntut lebih untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri cukup sekedarnya gitu ya. Jadi itu dimaklumi di sisi situ karena memang kalian orang Malaysia, suku Melayunya terutama, suku kalian nggak mengenal suku ya bangsa ya. Suku itu kan istilah di Indonesia dari bahasa Minang itu. Kalian nggak mengenal mungkin itu. Nah jadi kalian bangsa Melayu di Malaysia menganggap yang sesuatu yang immoral bagi orang lain itu wajar. Kalian orang Melayu bisa melakukan sesuatu yang menuntut lebih dibandingkan ras yang berbeda. Dan itu tercermin di sikap kalian, mau kalian orang yang berpendidikan ataupun orang-orang yang diragukan punya pendidikan seperti yang kalau berdebat itu membahas IQ gorila lah, ya gitu ya, bangsa babu lah, segala macam yang diragukan lah berpendidikan seperti apa. Dan kalau itu dikatakan berpendidikan, ya meragukan sistem pendidikan di Malaysia itu. Gitu. Nah, jadi itu kalau di luar Malaysia dan Israel itu namanya immoral. Ya, ini sekedar pengetahuan buat kamu. Nah, di sini kita kembalikan lagi ke awalnya. Apa yang saya bahas di sana adalah komentar dari Asman Samad. Oke, kita baca sama-sama apa yang dikatakan. Wow, mantap bahasa Indonesia terkenal sudah ke serata dunia. Ini namanya azas sindiran ya. Majas sindiran. Kalau dalam pelajaran kami bahasa Indonesia itu tuh majas namanya. Ya. Jadi berkata A tapi sebenarnya maksudnya sebaliknya gitu. Seolah-olah memuji tapi sebenarnya dia itu menyindir atau menghina gitu. Tidak seperti bahasa Inggris. Sekali lagi di sini dia posisikan bahasa Inggris lebih tinggi bahasa Indonesia. Walaupun logat berbeza di UK, USA, Kanada, Australia, Scotland, South Africa, Singapura menggelarnya Inggris saja. Hanya bahasa Indonesia saja berubah nama, walau semua penutur bahasa Melayu paham bahasanya adalah azas sama. Hanya bahasa Indonesia ya. Ada berapa contoh bahasa yang dia contohkan? Satu. Bahasa Inggris satu, nggak ada contoh lain. Saya tonton video ceramah dari Profesor Abdul Muati Ahmad di Pulau Pinang itu, hanya 128 menit 54 detik gitu, ya lebih 2 jam. Itu saya tonton semua. Dan dia pun hanya mengambil satu contoh saja. Satu. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dia nggak ada mengambil contoh lain. Apakah itu bahasa resmi negara lain, ya, seperti saya sampaikan itu. Dan yang saya lakukan di sana bukan satu, dua. Satu, Belanda dengan Flemish. Yang kedua, Alsatian dengan Deutsch l'Allemand, kata orang Prancis. Yang pertama itu adalah dua-duanya bahasa resmi. Bahasa Belanda, di Belanda itu bahasa resmi. Flemish di Belgia juga bahasa resmi. Jadi di sini kamu jelas keliru. Ya, jadi di sini saya sudah mengambil dua contoh. Artinya saya sudah 2 kali lipat lebih dari baik itu komentator di channel ini yang saya balas ataupun Profesor Abdul Muati Ahmad. Ya kan? Jadi saya sudah melakukan lebih.
gitu, daripada mereka. Kamu bilang tidak resmi, itu bahasa resmi. Flemish dan Dutch itu dua-duanya bahasa resmi, bukan sekedar dialek. Oke? Okay? Dan kemudian kedua, uh, itu yang dialek. Alsatian yang dialek, Jermannya tidak. Jadi saya sudah seimbang, melebihi standar yang dibuat oleh dua orang bangsamu itu, baik itu si komentator di dalam channel saya maupun Profesor Abdul Muhaiti Ahmad. Itu sudah lebih. Jadi di sini ketika kamu mengatakan gak cukup meluas gitu bahasanya Pak, harus dikupas lebih, diberi contoh negara lainnya juga. Di sini kamu sudah di dalam dunia beradab selain di Malaysia dan Israel, itu kamu itu sudah dikategorikan immoral. Kenapa? Karena kamu membuat standar yang berbeda untuk bangsamu, dan sementara orang lain yang tidak setuju dengan kamu. Padahal saya sudah memberi lebih. Ya, itu secara etis, keilmiahan, dimanapun, yang kamu lakukan itu akan ditolak, kecuali di Malaysia tentunya. Karena dalam hal apapun kalian selalu punya definisi sendiri. Tentang rasisme kalian punya definisi sendiri. Tentang mana yang baik benar kalian punya definisi sendiri yang berbeda dengan yang dianut orang lain di seluruh dunia. Jadi ya, yang saya katakan itu sudah final, sebenarnya. Sudah sangat jelas. Tidak ada lagi kewajiban apapun dari saya secara moralitas ilmiah, secara moralitas dalam berdebat, tidak ada lagi yang harus saya lakukan. Oke, itu sudah cukup. Semoga saya kasih contoh tadi. Nah, jadi kalau kali ini saya membuat contoh yang lain, itu bukan karena saya harus, ya, tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada kamu dan juga kepada saudara sebangsa dan setumpah darah saya di Indonesia bahwa ada contoh lain, bahwa argumen kami bahasa Indonesia ini berbeda dengan bahasa Melayu itu sangat kuat karena ada contoh-contoh yang sangat apple to apple kalau bahasa Inggrisnya, contoh yang sepadan kalau menurut kami bahasa Indonesia itu, karena ini beberapa saya harus menjelaskan dalam bahasa Inggris karena sudah pasti kalian di Malaysia tidak akan mengerti dengan beberapa istilah kami, istilah yang diciptakan untuk sebuah perdebatan ilmiah oleh lembaga bahasa kami, bahasa Indonesia, ya. Karena saya katakan bahasa Indonesia bukan bahasa yang turun dari langit, datang dengan sendirinya, berkembang liar di masyarakat dengan sendirinya, tapi itu bahasa yang disusun secara terstruktur, dibentuk, diarahkan untuk kepentingan masing-masing. Itu tidak, bukan bahasa yang terjadi dengan sendirinya bahasa Indonesia ini. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Disney, bahasa lain itu terjadi dengan sendirinya. Masyarakat yang membuat, yang berkembang, itu yang kemudian menjadi bahasa. Bahasa Indonesia tidak. Seperti bahasa Esperanto, itu bahasa yang dibentuk, dipola, diarahkan, gitu. Ya, seperti membuat baju ada polanya dulu. Oh, ini kita pakai untuk ini. Oh, untuk istilah ini dalam biologi kita gunakan ini, gitu kan. Betul, seperti contohnya saya bilang akar serabut. Serabut ada dalam bahasa Melayu, akar juga ada. Tapi istilah akar serabut itu tidak ada dalam bahasa Melayu secara pembicaraan di pasar gitu, orang bilang akar serabut tidak ada. Bentuk dari bahasa Melayu tadi itu adalah tepung, kalau di istilah yang netizen Indonesia yang berkomentar di sini itu seperti tepung dan kue itu dia. Materi yang digunakan untuk menyusun bahasa Indonesia itu betul, itu akar adalah bahasa Melayu, serabut adalah bahasa Melayu. Tapi menjadi akar serabut itu adalah kata yang berbeda yang tidak lagi ditemukan di dalam bahasa lingua franca yang dikatakan oleh Profesor Abdul Muhaiti Ahmad. Itu tidak akan ditemukan. Begitu juga akar tunggang. Istilah lain, kulit ari, kulit jangat, itu tidak ada di dalam bahasa yang terbentuk sendiri di masyarakat. Dalam bahasa Melayu yang kalian kenal. Itu adalah bahasa yang disusun secara terstruktur, dianalisa oleh ahli-ahli bahasa kami, dimasukkan ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan arti tertentu untuk istilah biologi. Oke, begitu juga dengan istilah matematika, akar, ada akar, tapi itu tidak sama dengan akar dalam pengertian bahasa Melayu.
Tidak ada bahasa akar dalam bahasa Melayu itu seperti akar dalam pengertian matematika. Itu adalah istilah yang materinya diambil dari bahasa Melayu oleh ahli bahasa kami, kemudian digunakan menjadi istilah matematika. Begitu juga himpunan, ya, cairan, campuran di dalam kimia, larutan, itu memang dari istilah bahasa Melayu. Tapi yang memberi arti dalam fisika apa yang disebut larutan, apa disebut campuran. Saya yakin kalian di Malaysia tidak mengerti itu campuran dan larutan dalam istilah kimia. Apa yang disebut campuran? Saya jamin, kalau kalian anak Malaysia diambil gitu ya, kemudian di dalam sebuah ujian kimia, ilmu kimia dalam bahasa Indonesia, ditanya, dari dua ini, gula dan air itu adalah gitu ya. Kemudian jadi kalau campuran dalam kimia itu artinya ya seperti dua zat yang terpisah, dia tetap terpisah gitu. Air dengan gula, air dengan garam. Nah, kalau campuran, dia itu menyatu, kalau larutan itu menyatu dengan skala molekul. Apakah yang seperti itu ada di dalam bahasa Melayu, lingua franca seperti yang dikatakan profesor? Ketika bahasa Inggris diucapkan orang di Australia, di Amerika, apakah ahli-ahli bahasa di Amerika melakukan proses seperti dilakukan ahli bahasa kami? Apakah di Australia melakukan itu? Tidak. Ya. Jadi artinya, kalau perlu yang kamu permasalahkan, itu namanya standar ganda kamu. Untuk saya, kamu minta harus 2 atau lebih. Kenapa kamu tidak mempertanyakan hal yang sama kepada profesormu? Prof, kok cuma 1 contohnya, Prof, bahasa Inggris? Itu kan nggak harus, bro, harus ada 2, 3 gitu, yang sehingga itu terlihat seimbang, ya. Apple to apple, kata kalian. Harusnya pertanyaan itu kamu ajukan pada profesor dan kamu ajukan kepada teman kamu yang mengatakan hanya bahasa Indonesia saja yang mengubah nama. Ya, apakah betul bahasa Indonesia? Bahkan bahasa Melayu kalian pun berubah nama. Dan bahasa Melayu kalian betul-betul labil gitu. Satu saat namanya bahasa Melayu, kemudian berubah menjadi bahasa Malaysia, bahasa Melayu lagi, bahasa Malaysia, bahasa Melayu lagi gitu. Berubah-ubah terus, galau, anak labil. Kenapa? Karena kalian seperti katakan adalah bangsa okulasi. Gak jelas fondasi kalian itu. Ketika membangun negara juga kalian bukan mulai dari fondasi, tapi atap dan tiang duluan yang kalian buat. Dan sekarang mulai goyang, kebingungan. Ya kan, mau roboh itu rumah kalian. Sibuklah mengklaim kerja orang. Dan itu kalian lakukan di level negara. Orang-orang seperti profesor itu gitu ya kan, mengklaim bahasa Indonesia. Kami ini cuma netizen yang ngelawan gitu, nggak ada negara kami mengerahkan untuk melawan propaganda kalian itu. Cukup kami ini ya. Karena apa? Sepintar apapun, setinggi apapun ilmu profesor kalian itu, dia tidak akan bisa mengubah fakta absolut. Hanya manipulasi permainan kata, tapi fakta absolutnya bahwa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu. Itu final, tidak bisa diganti. Baik, tapi seperti saya katakan, meskipun kamu melakukan cacat logika, sesat pikir, alias logical fallacies, saya tetap jawab tantangan kamu. Ya, contoh lain, saya layani. Meskipun secara moral saya tidak harus melakukan itu. Ya, saya melakukan ini hanya untuk menambah pengetahuan bagi bangsa saya dan juga untuk melihat bagaimana ngeyelnya kalian orang Malaysia dikasih hati, minta jantung, dikasih AB, selalu menemukan alasan untuk tidak menerima fakta. Oke? Baik, saya kasih contoh. Oh ya, saya tambahkan di sini, waktu kamu katakan, satu lagi komen yang di garis bawah itu juga Pak Wan gagal paham. Yang dimaksudkan tidak ada itu dalam konteks bahasa Melayu, contohnya Singapura, Brunei, Malaysia banyak versi, Thailand, Filipina termasuk Konoha banyak versi, semuanya kenali sebagai bahasa Melayu, mereka berbeza. Itu tidak ada. Tidak ada satupun ya dari komentar temanmu itu yang sesama netizen itu yang membandingkan itu dalam konteks bahasa Melayu. Tidak ada indikasi ke situ bahasanya. Silahkan kamu ulas, silahkan kamu garis bawahi bagian mana ya. Supaya berdebatnya jelas, kamu tunjukkan, kamu ambil lagi nanti kalimat itu, kamu tunjukkan di sana. Ini loh maksudnya, itu terkata enggak.
Ya dia maksudkan di situ jelas bahwa bahasa Inggris, bahasa Amerika aja tidak menyebut namanya dengan nama berbeda, hanya bahasa Indonesia yang buat nama berbeda. Pada bahasa Malaysia juga. Oke. Itu namanya mau pamer gitu ya. Padahal akhirnya kalau dulu kalau kami waktu masih SD itu belajar peribahasa, ada istilah untuk itu. Apa kalian menggunakan Malaysia saya nggak tahu. Itu kalau Indonesia ada dua istilah untuk itu. Pertama, menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Itu yang kamu lakukan dan itu yang temanmu lakukan. Ya, dia bilang hanya bahasa Indonesia, pada bahasa Malaysia sendiri melakukan hal yang sama. Tapi karena kalian itu seperti ABG galau, ABG labil, hari ini bahasa Melayu, besok Malaysia, Melayu lagi, Malaysia lagi. Kami tidak. Kami sudah jelas konsep bahasa kami. Kami membangun bangsa ini dari pondasi. Ya, oke. Nah, jadi itu gugur pendapat kamu di situ, nggak ada ya tentang Brunei. Jadi kalau kamu bilang paham konteksnya, kamu tidak paham konteksnya. Ya, bukan saya. Kamu mencoba mengalihkan manipulasi, tapi tidak ada dasarnya gitu. Tidak ada satupun informasi di sini yang menunjukkan bahwa itu adalah dalam konteks Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand. Nggak ada itu. Itu kamu ngarang blas. Nah, kalau kamu mau contoh berbeda, itu contoh-contoh yang kamu buat tadi itu tuh nggak valid untuk kasus bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kalau kamu mau ngomong juga bahasa resmi, yang paling valid itu adalah bahasa Urdu dan bahasa Hindi. Itu pas. Nah, sekarang kamu baca, apa bedanya bahasa Urdu dan bahasa Hindi? Nih, silahkan kamu baca. Bahasa Urdu sebenarnya serupa dengan bahasa Hindi, dikarenakan akarnya yang sama, yakni dari bahasa Sanskerta yang merupakan induk dari semua bahasa di anak benua ini. Anak benua India maksudnya ya. Jumlah penutur asli bahasa Urdu saat ini mencapai 60.290.000 jiwa. Dan 140 juta jiwa termasuk menggunakannya sebagai bahasa kedua. Oke. Di sini kita lihat yang membedakan, pembedaan mendasar antara bahasa Urdu dan bahasa Hindi, kosakata bahasa Urdu banyak menyerap, ya, dasarnya sama tadi dari bahasa Sanskerta, tapi kosakata bahasa Urdu banyak menyerap kata-kata dari bahasa Arab dan bahasa Persia. Ini agak mirip konteksnya dengan, sangat mirip konteksnya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, yang sekarang mungkin kalian ubah lagi jadi bahasa Melayu ya. Nah, sedangkan bahasa Hindi itu dia menggunakan Dewanagari gitu. Tapi penutur bahasa Hindi itu bisa memahami film-film Bollywood misalnya. Itu sama seperti kalian bisa memahami film-film dan sinetron Indonesia dan omongan saya. Cuman tergantung mana yang lebih populer saja gitu ya. Seperti budaya kami, bahasa kami lebih banyak menginvasi kalian di Malaysia. YouTube kami lebih banyak ditonton di Malaysia. Contohnya YouTube saya 30% penontonnya di Malaysia. Jadi kalian lebih familiar dengan bahasa kami. Sementara kami nyaris tidak pernah mendengar bahasa Malaysia gitu. Karena sama sekali nggak populer, produk budaya kalian itu tidak banyak yang kami terima di sini. Hampir nggak ada produk budaya kalian. Beda dengan produk budaya kami yang kalian konsumsi ya. Produk budaya kalian yang kami konsumsi nyaris tidak ada. Ada Upin dan Ipin, itu pun pakai teks di bawahnya, pakai teks bahasa Indonesia. Karena kami tidak mengerti kalau Upin Ipin bicara seperti itu, ya itu beda dengan kami. Jadi ada teks, kalau bahasa kalian apa? Subtitle. Ya, subtitle bahasa Indonesia. Seperti itu untuk memahami Upin dan Ipin. Ya. Jadi jelas bukan bahasa yang sama. Jadi kemiripan bahasa Indonesia Malaysia itu lebih besar perbedaannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang kalian gunakan di Malaysia itu dibandingkan antara bahasa Urdu dan bahasa Hindi, ya. Dan bahasa Hindi dan bahasa Urdu itu dua-duanya bahasa resmi. Itu apple to apple. Malah lebih kuat lagi perbedaannya. Nah, di sini supaya kalian tidak bingung dengan tadi mungkin bahasa Indonesia, mungkin ada nanti kesalahan pemahaman. Kalau bahasa Inggrisnya lost in translation. Ini saya kasih bahasa Inggris yang kalian saya tahu mengerti lebih baik ya, untuk percakapan ilmiah kalian lebih paham bahasa Inggris. Jadi ini saya kasihkan informasi dalam bahasa Inggris. Hindi versus Urdu. What's the difference between the Hindustani language
Ya, jadi Urdu dan Hindi ini pernah masuk dalam bahasa Hindustani, tapi kemudian dipisah ya. Hindi and Urdu are two Indo-Aryan languages that both developed from Sanskrit in northern India beginning some 2,700 years ago. While both Hindi and Urdu exist in many dialects, there were no distinction between them up until the 19th century. Before then, they were referred to as Hindustani, okay, which was a language derived from Sanskrit but with Arabic, Persian, to some extent Turkish influence and loan words. Jadi mirip-mirip bahasa Indonesia, okay. Hindi and Urdu are essentially same language. The main difference is that Urdu is written in Arabic script, whereas Hindi is written in script originally used for Sanskrit. Jadi bedanya itu ya, Hindi dan Urdu dasarnya adalah bahasa yang sama. Perbedaan utamanya, Urdu itu ditulis dengan huruf Arab, sedangkan Hindi ditulis dengan bahasa Sanskerta, Devanagari. Urdu has a lot more Persian and Arabic loan words. Jadi ini seperti Indonesia yang kami banyak menyerap bahasa Belanda. Jadi udah sampai segitu aja. Kemudian, nah di sini, today Urdu is the main language of Pakistan and is perceived as a language spoken by Muslims, while Hindi is spoken mainly in India and is the language spoken by Hindus and non-Muslim. Jadi di sana bahasa Urdu ini dipersepsi sebagai bahasa yang diucapkan oleh Muslim dan Hindi itu oleh orang Hindu dan non-Muslim. Jadi kenapa dua nama bahasa ini dipisahkan? Politik. Di sini kesamaannya yang paling jelas dengan bahasa Indonesia, politik. Politiklah yang membuat nama bahasa Indonesia ini menjadi bahasa Indonesia. Dan itu bukan cuma di sini kan. Saya udah ambil contoh tadi di Belanda, politik membuat itu, dan itu umum. Ya. Jadi kamu bilang digali, itu sebenarnya nggak perlu tadi. Cuman ini untuk pengetahuan kepada kamu, ya, di orang Malaysia yang pasti kalian tolak juga, saya tahu pasti itu ya. Karena kalian itu seperti umatnya Nabi Musa, dikasih tahu ini, nanti cari masalah lain lagi. Pokoknya untuk mengelak dari kebenaran. Itu tipikal kalian yang saya sangat kenal ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini tidak cuma saya maksudkan untuk kamu, tapi juga untuk kami sesama orang Indonesia, ya, bahwa klaim kalian itu tidak benar. Dan kalaupun ada yang harus kamu kritisi, bahwa contohnya cuma satu, itu bukan saya, tapi Profesor Abdul Muati Ahmad. Dialah yang harus kamu cecar dengan pertanyaan kritis seperti itu. Kenapa contohnya cuma satu, Prof? Kan berbeda itu statusnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu. Pertanyaan-pertanyaan kritis itu yang harus kamu ajukan kepada Profesor Abdul Muati Ahmad, bukan kepada saya. Karena saya sudah melakukan lebih dari yang dilakukan oleh Profesor dalam soal perbandingan bahasanya. Oke, demikian dulu kali ini dari saya. Nanti saya sambung lagi, tenang. Masih akan panjang ya, satu persatu, karena seperti saya katakan, saya ini bukan YouTuber profesional, jadi saya hanya bisa menjawab pertanyaan kamu ini di sela-sela kesibukan saya waktu istirahat. Saya buat video, kemudian saya edit sendiri, saya post sendiri ya. Jadi buat saudara sebangsa dan setanah air, itu bagian ketiga, kita menguliti tetangga songong kita. Tetap pantengin channel ini, kita iris tipis-tipis sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.